Oke, God bless ya. Ya, terima kasih pertama-tama buat Tuhan yang udah mengizinkan kami hari ini ada kesehatan, ada waktu, dan juga ada teman-teman di sini di mana kita bisa saling berbagi energi. Thank you teman-teman yang sudah hadir. Puji Tuhan, dan panggung ini sangat dahsyat ya teman-teman ya, ruangan ini terutama ya. Karena barusan beres, kemarin malam jam 9 baru beres kita melakukan bukan rutinitas ya, rangkaian doa 10 hari. Jadi pas banget energinya lagi tinggi-tingginya ya di sini ya. Jadi ya sampai saya dengan Pak Richard hari ini bisa langsung nggak ada yang ngatur, tapi memang siapa yang percaya di hidup ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Saya sih penganut keras itu ya. Hari ini benar-benar kok bisa pas ya, memang semuanya udah diaturkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita? Thank you juga untuk panitia yang sudah memberikan slot buat Pak Richard dengan saya untuk berbagi dengan teman-teman di sini. Dan ini ada 2 sesi ya. Sesinya kan tadi Ana udah ngomong ya, Laws of Leadership ya, yaitu hukuman. Ada yang sudah mulai merasa terhukum di sini? Ya, hukuman dari leader. Bukan ya teman-teman, nanti dijelaskan ulang ya. Dan sebelum ini saya nggak tahu mungkin beliau belum hadir. Izinkan kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat leader kami Bapak Denny Utama dan Ibu Inga Wiriana. Thank you sudah merekrut dan membimbing Richard dan Susan sampai ada hari ini. Thank you. Dan selanjutnya panggung saya serahkan kepada Pada suatu hari, seorang petani naik ke atas gunung. Dan dia menemukan ada telur burung Raja Wali. Dan dibawa pulang, lalu diletakkan di sarang ayam, karena petani tersebut memelihara ayam. Ayam mengerami dan telur itu menetas. Walaupun anak burung Raja Wali ini sudah layaknya seperti anak burung Raja Wali, tetapi diasuh oleh induk ayam, sehingga dia makan dan berperilaku seperti ayam. Dia makan kotoran dan cacing dan dedak, mengais-ais, dan dia berjalan seperti anak ayam. Ikut ke sekolah ayam. Emang ada sekolah ayam? Tergantung saya dong, kan saya yang cerita. Dididik dengan pendidikan keluarga ayam. Pada suatu hari, tiba-tiba ada sesuatu yang lewat, terbang, dan sangat cepat melesat. Gimana suaranya? Anak burung Raja Wali itu melihat ke atas. Mama, itu apa? Oh, itu burung Raja Wali. Oh, bagus sekali. Bisa terbang seperti itu. Aku mau dong terbang seperti burung Raja Wali. Oh, tidak bisa. Kamu anak ayam. Kamu hiduplah seperti ayam. Kita tidak terbang. Kita hanya berjalan-jalan dan mematuk-matuk. Ma, aku mau terbang. Enggak bisa. Ma, aku mau dong seperti burung Raja Wali itu. Tidak bisa. Ma, tidak. Ma, tidak. Tidak. Tidak.
Maka sepanjang hidupnya, anak burung Raja Wali bertumbuh menjadi Raja Wali dewasa, tetapi kelakuannya seperti ayam. Hidup seperti ayam dan mati seperti ayam. Pada suatu hari, seorang petani naik ke atas gunung dan menemukan telur manusia. Ada telur manusia. Tergantung saya dong, saya yang cerita. Diambillah telur manusia ini dan diletakkan di sarang ayam. Dan dierami oleh induk ayam. Menetaslah telur manusia ini menjadi seorang anak manusia. Tetapi karena pada saat dia menetas, dia melihatnya induk ayam, dia panggil induk ayam tersebut, "Mami." Lalu dibesarkan oleh induk ayam. Anak manusia ini datang ke sekolah ayam, bergaul dengan anak ayam yang lain, hidup dengan mengais-ais dan mematuk-matukkan mulutnya untuk makan cacing dan dedak dan kotoran yang lain. Nah, pada suatu hari, mobil sprinter lewat, warna hitam. Pintu dibuka, keluarlah Bapak Denny Utama Hartono. Menginjakkan kaki, langsung keluar. Ada firework keluar, duar. 121 bintang, wow. Maka anak manusia ini tercengang melihat, "Mami, itu apa?" Itu leader sukses. Aku mau dong, seperti Pak Denny Utama Hartono, leader sukses. Oh, tidak bisa. Kamu adalah anak ayam. Mami, aku pengen jadi leader sukses. Tidak bisa. Kamu adalah anak ayam. Mami pengen, tidak. Mami tidak. Tidak. Sekali tidak, tidak. Maka anak manusia itu besar menjadi ayam. Dan mati sebagai ayam. Pertanyaannya, bisakah anak manusia ini menjadi leader sukses? Bisa. Siapa yang mencegah anak ini untuk menjadi leader sukses? Pikiran dia bahwa dia itu adalah ayam. Bisakah dia keluar dari pikiran itu? Bisa. Dan Anda sekalian yang di sini pun bisa. Boleh tepuk tangan buat Anda dan sekalian yang ada di sini. Asal tahu caranya. Jadi pada hari ini, izinkan saya, Richard Santosa, Susan Meti, untuk menyampaikan laws of leadership. Bagaimana menjadi leader sukses. Dan semuanya ini saya dapatkan dari leader sukses yang tadi saya ceritakan di dalam cerita saya, Bapak Denny Utama Hartono. Teman-teman silakan. Boleh tepuk tangan yang sangat meriah untuk Bapak Denny Utama Hartono. Ya. Kami berdua itulah yang kami ceritakan dalam cerita. Kami tidak percaya bahwa kami bisa menjadi leader sukses. Kami hanya seorang karyawan, karyawati saja. Bagaimana bisa menjadi leader sukses? Kami hanya melihat. Tetapi Pak Denny Utama Hartono bersama dengan Ibu Inge Wiryana mengulurkan tangannya dan memberikan kami laws of leadership. Inilah yang kami mau bagikan. Oke, kita masuk ke slide. Thank you very much. Ini belum mulai ya, timernya ya. Oke, silakan dimulai. Karena cerita tadi ya. Oke. Law of leadership. Kalau bicara tentang law atau hukum,
itu ada dua hal, yaitu diharuskan dan dilarang, atau perintah dan larangan. Ada do dan don'ts. Biasanya orang-orang sukanya yang mana nih? Do atau don'ts? Ada yang do, ada yang don'ts, ada yang do and don'ts ya. Oke. Sukanya dilarang atau sukanya diharuskan? Lebih suka dilarang atau diharuskan? Ya. Ada satu cerita. Cerita lagi, iya, cerita lagi. Ya. Semuanya ceritanya, ya. Itu mulainya dari yang namanya laws atau hukum. Ada hukum gravitasi, kalau saya lepas iPhone ini, arahnya kemana? Ke bawah, itu gravitasi. Ya. Hukum itu macam-macam. Tetapi di dalam hukum selalu ada do dan don'ts. Apa hukum yang paling terkenal di dunia? 10 perintah Tuhan. Yang pertama apa? Bukan jangan membunuh, Pak. Yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu jangan kan? Terus ada hukum juga, hormatilah ayah ibumu. Itu yang do atau don'ts? Do. Jadi yang pertama apa? Don'ts. Jadi kita yang pertama ya, don'ts. Gampang ya kalau milih ya, itu. Don'ts. Hukum pertama dimulai dengan jangan, atau dilarang, atau don'ts. Jadi kita masuk ke don'ts. Oke. Nah, leadership itu apa? Yuk kita belajar yang namanya leadership apa. Ya, silahkan klik. Leadership, banyak yang memperkenalkan leadership dan mendefinisikan leadership dengan banyak cara. Tetapi suatu cara yang paling gampang untuk memperkenalkan leadership adalah ada orang ceritanya, sekumpulan orang, ini orang semuanya, ini orang semua, ya. Dan orang ini mau dibawa ke satu tempat yang lebih bagus, itu leadership. Itu saja. Intinya seperti itu. Kalau nggak percaya, sebentar lagi kan ada yang mau ke Tokyo. Siapa yang mau ke Tokyo? Angkat tangan. Tokyo, oke. Dari yang tadi angkat Tokyo, ceritanya mau pergi ke sana. Udah ada belum yang pernah ke sana? Ada. Yang belum pernah ke sana, tolong angkat tangan. Yang dari tadi yang oke. Jadi apa yang harus Anda dapatkan? Apa yang harus Anda punyai? Apa yang harus ada supaya Anda bisa pergi ke sana? Oh, ada tiket, ada apa segala macam. Belum pernah ke sana, harus ada siapa? Harus ada tour leader. Jadi itulah yang harus ada. Jadi tour leader itu adalah orang yang membawa orang-orang sekumpulan untuk pergi ke satu tempat. Dan untuk itu perlu satu dulu, tujuannya. Jadi kalau sudah tahu tujuannya kemana teman-teman sekalian? Tokyo, jadi udah tahu tujuannya. Berikutnya apa? Harus mengantar orang tersebut. Jadi harus ada satu kendaraan, pesawat untuk ke sana. Dan harus ada role modelnya, harus ada yang di depan. Ya. Kalau tour leader biasanya angkat bendera, nih saya di sini, jadi ikut-ikut sama saya. Nah itu adalah leader, seperti itu aja gampangnya. Ya. Fungsi pertama adalah casting vision. Casting vision itu apa sih? Membentangkan visi, menebarkan, menjabarkan, menggambarkan, melukiskan, memproyeksikan, menghidupkan, itu adalah casting. Jadi harus ada visinya. Dan beruntung sekali, apa nama agensi kita? Vision. Sekali lagi, apa nama agensi kita? Vision. Sekali lagi, apa nama agensi kita? Vision. Nah, vision itu sangat-sangat penting. Oke? Nanti kita akan pelajari ini di tanggal 27 Mei. Oke? Ya, ingat ya, 27 Mei. Yang berikutnya, driving power. Driving power ini dimulai dengan
menciptakan rasa tidak nyaman. Kalau nyaman, orang mau pindah nggak? Nggak mau. Kalau nyaman, orang mau pergi nggak ke satu tempat tujuan? Nggak mau. Orang nyaman kok, ngapain? Ya. Jadi leader harus juga bisa menciptakan rasa tidak nyaman. Setelah itu bagaimana mekanismenya dan caranya kita akan pelajari tanggal 27 Mei. Catat 27 Mei. Minggu depan ya 27 Mei kita juga akan belajar mengenai nice leader dan good leader. Bedanya apa, implikasinya apa. Nah, minggu depan juga kita akan belajar yang ketiga, yaitu role model. Kenapa? Karena semuanya ini bagian dari do, bukan don'ts. Hari ini kita akan bicara mengenai don'ts. Kita akan fokus mengenai yang dilarang. Oke, kita masuk klik. Disclaimer ya, tolong kita baca bareng-bareng ya, mulai dari depan sampai belakang. 1, 2, 3. Semua contoh adalah cerita samaran. Jika ada kesamaan dalam cerita maupun latar belakang, maka hal tersebut adalah merupakan suatu kebetulan yang tidak disengaja. Bagi yang merasa tersinggung, puji Tuhan, saatnya berubah. Bagi yang sudah bertobat, inilah penguatan untuk tetap berada di jalur yang benar. Walaupun demikian saya sarankan untuk jaga image, pertahankan raut muka, dan tidak menunjukkan gerak-gerik kecanggungan. Bagi yang tidak merasa, saya tidak sarankan untuk melihat ke kanan dan ke kiri atau sekitarnya supaya jangan ada yang merasa tertuduh. Ya, boleh tepuk tangan buat teman sekalian. Ya. Segini banyak saya tahu apa gitu loh. Kalau misalkan ada yang tersinggung, ya puji Tuhan. Ya, seperti itu saja. Oke. Nah, kita akan masuk dalam inti dari don'ts. Saya singkat, klik. Namanya PDIP, sebelum ini ada satu lagi Pak. Ada klik sebelum ini ada? Enggak ada ya? Ini. Oke. Ada singkatannya. Singkatannya adalah PDIP. Apa singkatannya? PDIP. Oke, boleh tos kanan kirinya bilang PDIP. Ya. Masa kampanye sudah selesai ya, teman-teman sekalian. PDIP ini bukan nama partai, PDIP ini adalah satu singkatan. Singkatan yang pertama adalah, singkatan pertama adalah politik. Ya, kalau ikut sesi saya tolong teman-teman partisipasi ya. Oke. P apa teman-teman? Politik. D, drama. I, P, ini semuanya adalah don'ts, artinya tidak boleh. No politik, no drama, no inkonsistensi, dan no pelanggaran. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke politik. Yes, inilah politik. Teman-teman sekalian, saya ambil cerita ini dari seorang coach yang ternama, ya, yang mana sedang berada di tengah teman-teman sekalian. Sudah tahu coach siapa? Luar biasa ya. Nah, teman-teman sekalian, Coach Tommy mengajarkan saya. Ya, bagi yang nanti belum kenalan, setelah acara boleh kenalan ya, teman-teman sekalian ya. Tapi saya yakin sih, mungkin 60-70% sudah kenal. Zaman dulu ceritanya, ya. Ceritanya ini zaman dulu. Di sebuah negara di Amerika Serikat. Ada seorang pemain basket yang namanya Michael Jordan. Pernah dengar? Michael Jordan. Michael Jordan terkenal. Banget atau terkenal biasa-biasa aja? Banget, Michael Jordan terkenal. Ya. Pada saat itu dia belum terkenal dan dia main di liga kecil. Di liga kecil ini ada coach. Nah, coach ini di Amerika itu sangat berkuasa. Jadi pada saat itu Michael Jordan main dan mainnya bagus. Mainnya bukan jelek kok, bagus, mainnya bagus. Cuman dia nggak konsisten. Ya. Satu kali coach panggil, Michael, come. Dia datang, Michael. Yes coach. Coach kalau di Amerika sangat disegani loh. Ya. Kalau ada di sini pernah
nonton Coach Carter, itu juga bagus filmnya. Disegani loh, coach, nggak main-main. Michael, yes coach. Pick up your things, go. Push, kaget dia. I'm sorry coach, yes. You heard me, kamu dengar saya. Pack barang-barang kamu, go. Go kemana coach? Out, keluar kamu. Sorry coach, aku salah apa? Enggak, keluar, kamu keluar. Untuk orang hitam ceritanya, mereka punya satu harapan, hanya basket bagus bisa kaya, basket bagus bisa dapat sekolah, basket bagus nggak perlu ke jalan dan ketembak, nggak perlu deal dengan drugs. Itu orang hitam di Amerika punya hanya satu way out, dari olahraga atau dari nyanyi. Itu way out mereka. Kalau enggak, mereka akan end up on the street, get shot, atau masuk penjara. Kehidupan mereka sangat suram. Itu adalah shot, the only shot mereka have. Jadi Michael waktu itu kaget, dia bilang, coach please, no, get out, pick up your things, get out. Oke coach, oke. Ya, pick up the things, dia mau get out, di pintu keluar dia pikir, gila gue keluar mati gue. Oh mati, gue balik lagi ke coach deh, gue bilang, coach sorry coach, I'm about to get out, saya mau keluar nih ya, but please explain to me, apa salah saya, please explain to me. Nah coachnya baru ngomong, Michael you good, but you inconsistent. Kadang main bagus, kadang main sak maunya sendiri. Kadang merasa bagus, you sombong. Habis itu, you sloppy. Sloppy itu artinya ceroboh. Sak mau-maunya dia sendiri. Dan kamu kalau sama tim kayak kurang menghargai gitu. Mentang-mentang lu bagus mainnya, lu begitu. I understand coach, please give me a chance. No, I won't. Kalau aku kasih chance kamu mempengaruhi tim semuanya, no, you get out. Please give me a chance. Akhirnya coachnya udah lama begini, dia tetap please pleading. Dia bilang, oke, in one condition. Semua mulai jam 8 pagi, you mulai 2 jam lebih pagi. Jam 6 pagi you mesti harus datang. Shooting, 3 points, 1,000 every day. Can you do it? Yes coach, I can do it. You sure you can do it? Yes. You miss 1 minute, you miss 1 minute out. Yes. Sejak itu dia datang lebih pagi, dia lebih menghormati teman-temannya, dia bermain secara konsisten, dia jadi. Terus apa hubungannya sama politik? Teman-teman sekalian, bisnis ini bisnis bagus, luar biasa, dahsyat, yes. Setuju? Setuju. Cuman sometime ya, you sama leader you enggak menghargai loh. Ayo ngomong apa adanya nih di sini. Ya. Yang tadi G1 saya ceritanya, boleh berdiri? Boleh berdiri G1? Thank you. Please sit down. Ya. Saya puji loh G1 saya. Mereka semua menghargai kami berdua. So menghargai, I almost cry every time I think about them. But what sad is, apa yang sedih adalah ada saya dengar, sekali lagi ini semuanya nama samaran ya. Bunga contoh misalkan, ya kan. Si siapa lagi kalau laki-laki? Ya, si Pardila terserahlah namanya siapa ya. Nah, suka banding-bandingin leadernya. Udah banding-bandingin suka demo lagi. Ngomongin leader itu mah udah biasa. Kalau leader punya keputusan suka digoyang. Tuh pada diem kan? Sekali lagi, jaim. Ya, jangan nunduk, kalau nunduk ketahuan.
Ya. Keputusan leader bukan cuman katakanlah dipertanyakan tetapi ditentang. Bukan cuman tidak dilaksanakan tetapi dicela. Meeting di kudeta. Sengaja nggak datang. Nggak ada kabar kalau ada kontes nggak mau ikut. Bantah-bantahan. Cer-cer-ceran di grup chat. Sekali lagi jaim. Jangan ngaku. Tapi bertobat. Udah leader dicecer ceritanya, ya. Keluarnya omongan-omongan kasar. Lu nggak tahu gua lah. Lu nggak ngerti lah keadaan gua. Habis dari ini, sudah tahu ini yang termasuk dilarang, ini termasuk politik, please minta maaf sama leadernya. Ya, japri aja, jangan di depan umum. Jaim. Ingat ya sejarahmu. Awalnya kamu tuh nggak tahu apa-apa loh mengenai asuransi. Leader kamu yang sudah kasih kamu semua pengetahuannya, kasih kamu bimbingan. Orang mana ada sih yang nggak salah? Salah satu kali aja lu ungkit-ungkit terus. Kalau ngomong dons ya pasti nggak enak. Cuman saya penting untuk ngomong. Ini masalah politik ya. Kalau pas saya lagi ngomong gini, tolong jangan berdiri terus keluar ya. Nanti Anda nggak jaim. Ya, gue merasa nih kayaknya, gue mau keluar, karena jaim nanti. Ya. Masalah politik ya. Kalau Denny sering ngomong, itu adalah masalah adi-adian. Grupnya mulai besar, prestasinya mulai beberapa kali nih, dapat nih. Nah terus mulai injek kaki leader. Apa yang dimasalahin? Kontes dimasalahin. Dibilang nggak menarik lah, leadernya pelit lah. Meeting pohon, dia kerahkan anggotanya, nggak usah datang meeting pohon. Mati nggak? Kalau mau batuk pelan aja. Saya kasih tahu ya, tahu nggak akibatnya? Grup besar itu berkat dari Tuhan, amin. Tapi kompak dong sama leader di atasnya. Pak, Bapak nggak tahu aja leader saya seperti apa. Apapun juga, siapapun juga. Kalau Anda tidak ikutin guidance ini ceritanya, hal yang jelek akan terjadi pada Anda. Nih ya, kalau grup udah mulai gede, tetap kompak jadi satu sama leader di atasnya. Tolong yang namanya mandiri itu bukan berarti memisahkan diri. Catat ya, mandiri bukan untuk memisahkan diri. Bonding tuh di dalam grup penting. Mandiri ceritanya, bukan berarti lepas dari pohonnya. Siapa-siapa nih yang membuat disasosiasi dengan leader di atasnya akan menuai masalah. You menabur dalam angin, you akan menuai badai. Why? Soon, nggak lama, leader-leader di bawah kamu akan berpolitik juga. Kenapa? Belajar sama leadernya. Leader gue politik sama leader di atasnya, gue akan politik sama lu. Akan terjadi. Yakinlah hal itu akan terjadi. Koden sering ngomong kan, jangan bikin acara tandingan. Dia ngomong, coba klik lagi. Acara vision itu di atas. Saya punya grup kecil, super team, ditanya, boleh minta super team untuk berdiri? Super team, thank you. Super team, thank you. Once again, please sit down. Thank you. Kalau vision ada acara, tanya, acara super team diadakan lagi atau tetap diadakan? Tidak. Acara super team akan disesuaikan dengan vision.
Demikian juga acara pohon. Kok ini kan saya sudah planning. Gue tanya, planningnya bagaimana? Kecuali, contoh katakanlah, sudah booking kapal pesiar. Ayo nggak bisa apa-apa lah. Saya ini tempatnya saya udah booking loh kok. Di Istana Negara, oke lah. Gue nanti protokol negara repot gue, oke ngerti. Tapi itu tempat juga di Vision juga kan. Tempat kamu kan juga, lu pakai fasilitasnya Vision juga. Enggak kok, soalnya saya nih udah ambil satu tempat ceritanya di Ritz-Carlton, saya udah bayar nih kok 500.000, contohnya nggak bisa dipindahin. Fine, saya ngerti. Cuman kalau tempatnya itu masih di Vision juga, come on lah. Bisa dipindahkan kok. You nggak perlu mesti kayak begitu gitu loh. Itu yang dibilang kok Denny itu adi-adian. Seringkali ngomongnya gini, lu kan bisa gede gara-gara gua. Grup lu tuh siapa selainnya gua? Jadi lu mau meeting pohon sendiri, gua meeting pohon sendiri juga. Lu mau apa? Mati nggak? Ingat ya, yang di bawahnya akan belajar sama atasnya. Akan terjadi seperti itu juga. Bawahnya akan melakukan, begitu terjadi, bilang, gila bawah gua kenapa begini ya? Nah, gua adain meeting kagak datang, lu juga. Waktu dulu lu begitu. Law of leadership teman-teman. No politics. Hati masih bersih. Jangan kerjain seperti ini. Jangan mau egonya keluar. Politik sendiri. Repot nanti. Jelas ya? Mulai dari BE, sudah mesti harus jelas. Berapa kali kita ngomong sama BE? Ada acara apa aja ceritanya. Ya, lu atur dia acaranya. Pelatih tenis itu kan kamu sendiri yang bayar. Kamu yang atur lah supaya pelatih tenis kamu dipindahin. Ini acara meeting pohon kok. Bagi BE yang sudah di sini kan BE yang sudah full time. Udah tahu dong mestinya harus ngapain. Atur aja sendiri. Jelas ya teman-teman ya. Jadi politik finish. Finish. Kita tutup ya. Semua udah pada ngerti ya. Ingat teman-teman sekalian ya. Jaim. Raut muka jangan berubah. Oke. Kalau sampai terjadi bertobat. Oke. Setelah itu baru acara G1, baru acara G2 dan seterusnya. Sehingga yang namanya Vision ini kompak dari atas sampai bawah, kompak semuanya bagus. Oh, leader saya suka pindah-pindahin tuh meeting. Tanya, kenapa suka dipindah-pindahin meetingnya? Ngomong yang jelas, ngomong yang terbuka, tetapi hanya one on one. Cari waktu, leader pasti mau ditemuin. Lu kenapa sih leader suka pindah-pindahin? Nah, kemungkinan ceritanya ada sesuatu yang mesti harus diselesaikan. Tetapi kalau enggak dan jelas ceritanya, nah, teman-teman please understand. Ya, awalnya secara struktur harus bagaimana. Ini yang namanya konsep one up. Ya, no acara tandingan, one up. Jadi kita look up sama leader di atas kita. Sama, nanti semuanya akan teratur. Ya, jelas ya teman-teman sekalian, klik. Yang kedua, drama. Nah ini seru nih. Ya. Tapi sebelum ini ceritanya, saya mau panggil ada seorang anggota kami yang bernama Ibu Asana Jemat, boleh naik ke atas dan kasih tahu sama teman-teman apa sih sebenarnya masalah-masalah sehingga kalau misalkan secara kejiwaan itu menimbulkan gangguan yang berat di dalam kita menjalankan bisnis ini. Kelihatannya gampang, tapi itu gangguan yang berat. Ya, silakan. Di sini. Oh. Boleh tepuk tangannya teman-teman? Yes. Thank you Pak Richard, waktunya nervous juga ternyata banyak orang di depan. Sebenarnya sih, thank you teman-teman. Mungkin kenalan dikit kali ya. Aku Asyana, direct leaderku Amanda.
nggak tahu di mana di sini mungkin nggak kelihatan. But anyway aku anak iLife juga. Ada Julia sama Nana di sana. Thank you Julia, Nana, Gwen, Bu April. Thank you semuanya. Mungkin dikit aja ya Pak ya. Sebenarnya sih diminta sama Pak Richard untuk kasih contoh. Kebetulan tahun 2023 itu aku tuh banyak masalah pribadi banyak banget lah ya. Aku nggak akan cerita detail. Tapi intinya tuh aku dalam lingkungan orang yang toksik. Orang yang toksik tuh mungkin secara summary aja perkataannya tuh menyakitkan, terus kadang-kadang ada pernyataan-pernyataan yang ternyata jelek di dalam mengenai aku, terus ya aku mungkin nggak tahu langsung first hand gitu ya, ternyata dibukain langsung sama Tuhan, orangnya ngomong secara nggak sengaja kirim SMS nyasar whatever lah ya, intinya sih it was very 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 tough. Sampai tahun lalu itu tuh aku nggak ada achievement sama sekali, padahal aku nawarin Legacy Pro, market survei dan lain-lain tuh sering banget. Mungkin totalnya Legacy Pro aja sendiri tuh 40 orang kali aku deketin, aku tawarin, nggak ada satupun yang closing sama sekali. Padahal aku udah sangat-sangat high energy ya, maksudnya aku bukan tipe orang yang gampang menyerah gitu. Dan walaupun apapun yang orang say no, aku pasti akan terus sampai aku menang gitu, itu pasti, karena aku bukan tipe orang yang nyerah. Jadi tapi cukup capek juga ya, maksudnya ketemu sama orang tapi nggak pernah ada yang closing gitu. Kemudian mungkin fast forward aja, pada tahun 2024 ini awal Januari aku decide aku nggak mau lagi berada dalam lingkungan yang toksik. Aku nggak mau lagi mendengarkan orang yang berbicara hal-hal yang negatif, apapun bentuknya. Dan salah satu hal yang aku rubah cara berpikirku adalah kalau misalkan sampai ada orang yang ngomong hal-hal negatif, itu aku rubah cara berpikirku, ini orang maksudnya apa gitu. Aku mencoba lebih berempati gitu, juga mikirin kenapa sih dia bisa sampai berpikir negatif gitu. Jadi setelah aku dalami, aku pikirkan, aku tahu, aku berusaha menjadi the best version of myself. Jadi itu sih, setelah itu hasilnya lebih nyata banget ya Pak ya. Itu aku berasa banget sekarang apapun yang aku lakuin, karena my focus is to be the best version of myself, itu tuh closingnya cepet banget, gampang banget, enteng banget ngerjain semuanya. Dan itu berasa banget dalam kehidupan pribadiku dan juga dalam kehidupan di Vision sih Pak, itu aja. Mungkin sekedar penyemangat. Thank you ya, Sana ya. Oke. Ya, thank you. Nah Sana boleh tahu per hari ini Iya, udah berapa? Sekarang sih kemarin personal udah 200 ya Pak ya. Terus menang juga kontes-kontes. Terus dari salah satu BE ku juga aktif produktif banget. Terus aku total kalau ngerekrut kemarin udah berapa kemarin? Oh kemarin 16. Dari 18 dari 18, 6 yang assign, 3 pecah telur gitu. Jadi ya mungkin belum sehebat yang lain, tapi dibandingkan tahun lalu itu berasa banget sih Pak. Jadi ya, maksudnya di sini mungkin aku mau sharing, maybe we did not realize gitu ya. Kadang-kadang kalau ada orang yang berkata negatif atau satu hal yang not even about us gitu, kadang tentang orang lain. Kan tadi Bapak ngomong soal leadership ya Pak ya, itu saya berasa banget sih Pak. One of the reason yang saya juga ngelihat banget itu adalah saya mencoba berempati sama leader saya. Jadi kayak misalkan melihat Ibu April gitu, ngelihat Juliana atau Manda gitu, Bapak gitu, apapun itu, siapapun itu di sini saya ngelihat kalau ada hal yang saya nggak setuju sama mereka, misalnya dalam hati saya ngebatin gitu, apaan sih, gue nggak ngerti maksud lo apaan, kenapa hal seperti itu harus digede-gedein, itu dan mungkin awalnya saya mikir gitu, saya coba melihat the reason behind that gitu, the reason behind kenapa Ibu April melakukan hal tersebut, kenapa Manda say that statement gitu. Jadi aku yang merubah cara berpikirku, aku yang mencoba mengerti gitu, memperbesar empati saya sih. Jadi saya nggak nyalahin leader saya, tapi saya mencoba melihat di dalam statement-statement mereka, pernyataan mereka, apa maksudnya mereka dan kenapa mereka sampai ke titik tersebut gitu. Karena kan pasti kan ada aja backgroundnya mereka ya Pak ya. Thank you, gitu. thank you. Thank you Pak. Takutnya nanti keluar. Oh iya. Oke, thank you. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman ya. Ya, I thank you. Oke, please. Ya.
Ini kalau diterusin keluar semua nanti. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, all hell break loose namanya. Wah. Ya. Bahayanya drama itu kayak begitu. Jadi ada satu orang yang drama dalam grup Anda, itu akan bring your group, kalau di dalam average itu at least 30% down. Hati-hati. Dan drama-drama ini kadang-kadang kita nggak ngerti gitu loh. Kok bisa kayak begini ceritanya. Jadi saya encourage teman-teman sekalian. Ya, kalau Anda datang curhat, ya, ada satu pakar asuransi leadership namanya Gary Kinder. Gary Kinder tuh ngomong begini, kalau ada orang yang mau ngomong hal-hal yang, ini baru mau ngomong ini ceritanya ya, baru ngomong hal-hal yang jelek ceritanya, ya, dan ya rest assure ini bukan tim pas di bawah kita, bukan downline kita nih ceritanya. Ada orang yang approach mau ngomong hal-hal yang jelek ceritanya, ya, bisa anggota sesama tim atau dia adalah orang di lain pohon, ya seperti itu. Ya, Gary Kinder bilang apa? Don't stay away, run away. Loh, don't stay away berarti harus dengerin, kagak, run away. Stay away itu artinya apa? Ini orangnya, kita di sini. Ya udahlah, pokoknya kita nggak usah deket-deket. Dia bilang don't stay away. Apa? Run away, lari lu cepetan gitu loh. Karena itu akan drain your energy. And when you drain, ceritanya, you nggak mampu untuk kerjain apa-apa. Cuman dengerin doang orang curhat, itu repot teman-teman. Dan orang curhat itu masalahnya menarik. Kalau curhat mengenai pasangan, dengerin langsung. Saya mau nanya ini mengenai legacy Max, nanti dulu. Ya. Aduh, suami saya tuh apa. Kalau udah ngomong tentang masalah keluarga ceritanya, nah itu dapat audience. Itu repotnya di sini. Drama di sini ceritanya, maaf teman-teman, kagak ada yang bayar. Masalah banyak. Dan semakin hebat, apalagi yang bercucuran air mata itu. Yang ngomongnya, gue sakitnya di mana-mana men. Gue merasa disolimi. Gue gak dianggap, gue disakiti, gue ditipu. Wush, gila men, yakin. Ini cerita ini udah pernah diceritakan ke orang lain. Makanya makin sedap. Kalau sayur udah di semalam itu kan makin sedap ya. Apalagi tambahin garam, tambahin itu macam-macam merica, apa segala macam ya kan. Tambah bumbu kan ceritanya. Apalagi kalau Anda curhat masalah leader Anda. Urusan ditegur sama leader ceritanya, wah kalau diungkit, rasanya sampai ke akar-akar. Cuman leadernya nanya, lu kenapa gak dateng? Gue udah tungguin lo. Itu dia bisa keluar tuh, naganya keluar. Lu waktu rekrut gua, lu inget gak? Gua udah ngomong apa? Langsung keluar. Jangan ganggu-ganggu gua. Gua punya masalah gede. Lu gak tahu aja. Apalagi kalau ceritanya udah ngomongin masalah apa yang gua udah lakukan buat grup ini. Gua udah besarin grup lu. Waduh. Lu udah makan OR gua. Gila. Sekali lagi jaim ya teman-teman ya, jaim. Teman-teman, ya satu hal, saya mau ambil sarinya. Kalau ada leader, ditanya, ribut sama downline-nya, yang salah siapa? Saya harus berhati-hati nih menjawab. Matang gue. Saya rasa yang ngatur ini agak dendam sama pembicara. Nutupnya kencang banget. Leader sama downline. Ya bisa BP, bisa BE.
Ribut nih ceritanya. Salah siapa? Salah dua-duanya. Kalau downline-nya ribut, leadernya kagak mau ribut, gampang kok. Apa yang dia lakuin? Dia cari yang lain aja lah. Segampang itu, iya segampang itu. Lu cari yang lain dong. Kalau leadernya ribut melulu ceritanya sama downline-nya. Downline-nya padahal nggak mau ribut sama leadernya, apa yang downline-nya harus lakukan? Ya lu cari aja lah. Lu buktiin aja lu sukses, susah amat. Adanya mereka berdua ribut ceritanya, karena berdua bermasalah. Jadi nggak usah ribut. Di sini ini kita mau cari duit, mau cari penghasilan buat keluarga. Drama-drama kayak gini ngapain? Come on, wake up. Sekali lagi Jaim. Iya Pak, saya tuh ngasih target ke dia supaya dia itu bertumbuh. Malah nangis loh Pak katanya. Saya di rumah sudah dikasih target, di sini dikasih target lagi. Nggak bener ditegur ceritanya. Tahun kemarin demosi, persistensi jelek, masalah klaim, pencapaian, clawback, semua yang disalahin leadernya. Terus mulai acting up tuh tau gak teman-teman, main drama gitu ceritanya. Histeris lagi. Kata-kata yang dipakai itu apa? Terluka. Ini saya inventaris, di sini ada. Sekali lagi semuanya adalah nama samaran. Terluka, down, frustasi, lalu ngancem mau mundur, itu biasa. Lu ngomong sekali lagi, gue mundur. Saya bilang, kursi tolong diangkat. Lu kenapa? Lalu kamu mau mundur. Kursi angkat dong. Ntar lu jatuh lagi. Kalau ada masalah ya ditangani ceritanya, minta tolong leader ceritanya seperti itu. Kalau masalah finansial tolonglah. Anda ketemu sama penasihat finansial. Masalah dalam perkawinan datanglah ke penasihat perkawinan. Leader lu itu bukan pengulu. Ngawinin kagak, udah urusan masalah ribut lagi. Kalau depresi datanglah ke psikolog atau psikiater, dikasih obat. Sadari ya, kita itu enggak selalu mendapatkan apa yang kita maui. Ya. Dan ada satu hal yang saya mau sharing, yang selalu Kodeni ngomong. Kita itu tidak dilarang untuk berusaha lebih keras. Jadi kalau misalkan orang ini memang kagak mau berubah, dicari orang lain. Berusahalah lebih keras. Is okay kok. Ya. Drama kita bungkus ya. Cukup ya? Cukup kan? Pada kuping panas semuanya. Oke, kita tutup. Nah, klik satu lagi. Ini ada satu message dari Kodeni. Ya, silakan Kodeni. Untuk apa? Menggapai hidup yang lebih baik lagi teman-teman bersama Vision. Oke? Ya, dan percayalah, kalau pilihannya Vision, kalau teman-teman melakukannya dengan cara yang benar, teman-teman dekat sama leader Anda, ya. Dan juga yang paling penting nih, konsisten. Tidak macet-macet. Ya, artinya apa? Jalanin sebulan, 2 bulan, bosan. Ya, saya kembali mengingatkan, orang yang bosenan, ya, yang tidak konsisten tidak akan bisa sukses di bidang apapun juga, termasuk di Vision. Ya, Anda akan mengalami perjuangannya, prosesnya akan lebih lama. Ya, harusnya ya dalam tempo 3 tahun aja Anda udah pasti bisa income di atas 150 juta. Ya, tapi ya karena macet sana macet sini, nah, ada butuh waktu lebih lama lagi teman-teman sekalian. Ya, mau cepat atau mau lama suksesnya? Mau cepat ya. Jangan bosenan ya, konsisten, jangan pernah menyerah teman-teman sekalian. Jangan ada istilah menyerah dalam kamus kita. Nggak ada teman-teman sekalian. Ya, kemarin ya saya bersyukur sama Tuhan juga. Udah selesai. Ya, boleh kasih tepuk tangan teman-teman, ya.
Mau cepat atau lama? Kalau mau cepat teman-teman, ya 3 tahun 100 juta per bulan, teman-teman mesti hilangkan inkonsistensi. Apa tadi? Inkonsistensi, yaitu nggak konsisten. Kalau nggak konsisten di mana-mana juga kagak berhasil. Itu kata Kodeni. Nah, teman-teman sekalian, seringkali teman-teman itu nggak ngerti, aku tuh bisa nggak konsisten itu dari mana ya? Kenapa ya seperti itu? Klik lagi. Saya kasih tahu ya, teman-teman di sini semuanya kan udah full time ceritanya. Mungkin terlalu kecil tulisannya, nggak apa-apa, foto aja terus lihat di handphone teman-teman. Ya, apalagi kalau yang sudah ada minusnya, ya susah memang untuk lihatnya. Saya bacain dari sini aja teman-teman. Dulu pada waktu usaha teman-teman, pada waktu buka toko, pada waktu kerja, teman-teman itu pakai 60% waktu teman-teman itu untuk usaha atau kerja. Bangun itu jam 6 pagi ceritanya, jam 7 sudah masuk kantor. Jam 6 selesai kantor, Anda pasti masih ada lembur sampai jam 8, jam 9, apa enggak 60%. Terus ada untuk sport, untuk religion, untuk family, untuk hobi, untuk errand. Errand itu artinya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan yang kecil-kecil, yang untuk rumah tangga lah. Contohnya belanja, ya, terus masak dan sebagainya. Ya, kalau misalkan ada yang hobi masak ceritanya, ada yang cuci mobil dan sebagainya, itu errand. Nah, lalu entertainment itu 5%. Ceritanya seperti itu. Dulu pada waktu Anda belum full time. Ya, 60%. Kok gitu sih kok? Iya, lihat zaman dulu. Apa enggak seperti itu? Betul? Apa enggak seperti itu teman-teman? Kalau usaha, tolong teman-teman tahu lah, buka toko jam berapa, tutup toko jam berapa, mesti lihat bon-bonnya, benar atau benar? Iya atau iya? Nah, teman-teman sekalian, begitu Anda masuk Alliance Vision, yang terjadi kok yang sebelah kanan, yang sport yang 5% tahu-tahu jadi 10%. Yang tadinya cuma jalan pagi sekarang pilates. Yang tadinya katakanlah jogging ceritanya atau nge-gym bisa golf loh. Ya kan kok saya kan perlu sosialisasi lah kok. Ya itu kan salah satu bentuk dari saya lah, oke. Tapi kalau nggak ada bisnis dari situ mau apa? Yang religion ceritanya tadinya 5%, datang ke gereja lah, datang PA lah. Sekarang bisa tambah loh teman-teman. Ya, saya ikut persekutuan doa sini sama situ kok. Ya. Ditambah lagi. Saya nggak melarang loh terjadinya religion seperti itu. Cuma coba dipikir-pikir. Kenapa terjadi seperti ini? Nextnya, family. Yang tadinya 10%, sekarang 20%. Dulunya antar jemput anak, sekarang ditungguin anaknya. Sekalian aja semuanya, iya, les juga ditungguin, semua ditungguin. Yang hobi tadinya 5%, sekarang jadi 20%, 4 kali lipat hobinya. Kenapa? Hobi ini yang saya senengin kok. Saya justru suka banget. Tadinya dia suka sama binatang satu namanya anjing teman-teman. Sekarang tambah kucing, tambah burung, tambah ikan teman-teman. Terakhir kok saya tambahin lagi, kura-kura. Aaron ceritanya yang tadinya 10% jadi 20%. Sekarang bukan cuma nganter anaknya, bukan nganter istrinya doang, mertuanya doang, anak mamanya juga dia anter, tetangganya juga diantar sama dia. Terus yang kerjain aliansnya, yang tadinya usaha kerja 60% jadi 10%. Itu terjadi masalah. Kenapa ini bisa terjadi? Ada ilmunya enggak kok? Ada. Mau tahu? Mau tahu. Sebenarnya bagian dari cuman enggak apa-apa ya. Saya sharing, agak spill dikit ya. Ada waktu soalnya. Oke, silahkan klik, kita lihat. Yuk. Creative avoidance is dangerous because it is unconsciously filling your day and filling your life with menial and trivial activities.
It can look like we're working. It can look like we're working on our goals, but a lot of times we're talking more about the goals than we are working towards them. A lot of times we're just being busy. We're not actually making progress. We can be in the office long hours. We can be moving really fast during the day. We could be in a lot of meetings, on a lot of conference calls, pushing a lot of paper, answering a lot of emails. And yet when you get to the end of the day and you look back on what you accomplished with that day, if you're honest with yourselves, very often we will realize that we were nothing more than busy, just being busy. And distraction is a dangerously deceptive saboteur of our goals. Most of us that don't achieve the goal, when we don't hit the New York Times, we don't make the money, we don't launch the company, right? Like we don't get to where we want to go. It's not because of a lack of will. It's not because of a lack of talent. God's blessed you abundantly with talent. It's because we have allowed ourselves to become distracted. And that is why we're not getting there. When we think success is for someone else, it's not, it's for you. The question is, can you take the stairs? Can you develop enough focus so that you can stay on Fokus itu penting banget. Yang tadi diomongin CA ini bukan kanker, tapi sifatnya seperti kanker nih ceritanya, yaitu creative avoidance. Jadi untuk menghindari ngerjain alliance, banyak banget alasannya. Yang tadinya namanya pertemuan keluarga cuma 1 kali seminggu, ini bisa 7 kali seminggu. Nggak tahu pertemuan keluarga apa aja. Yang tadinya panitia itu mungkin 1 kali dalam setahun, ini setiap bulan jadi panitia. Itu yang disebut dengan creative avoidance, nggak fokus sama yang kita kerjain. Itu yang dilarang. Kalau Anda tidak fokus ceritanya, kalau Anda termasuk orang yang memelihara creative avoidance, bertobatlah sekarang. Mulai pikirin bahwa 60% dari waktu kita harus dimasukkan ke dalam kegiatan, aktivitas. Itu bagian dari tanggal 27 nanti. Bagaimana caranya nanti kita akan jabarkan semua. Bagaimana Anda maintain sehingga Anda aktivitasnya full, bagaimana itu nanti kita jabarkan. Tapi yang penting sekarang adalah you have to avoid yang namanya creative avoidance. Mesti fokus, itu penting. Oke, klik lagi. Nah, ini P yang terakhir. Jadi P pertama apa? Aduh, lupa udah langsung. P yang pertama apa? Politik. D, drama. I, inkonsistensi. Yang berikutnya adalah pelanggaran. P yang terakhir adalah pelanggaran. Ya, saya mau himbau di sini, please, yang namanya vision itu tidak ada yang namanya non-disclosure. Di luar sana ceritanya, saya nggak tahu siapa, saya nggak akan nyebut apa perusahaannya. Mau kencing manis, kencing pahit, kencing hitam, kencing kuning, semuanya cover. Kenapa? Karena tidak disebutkan. Contoh seperti itu. Begitu ada masalah ceritanya, tidak bisa di cover, ribut masuk ke koran, ribut masuk ke medsos. Apa itu yang Anda inginkan? Anda udah dapetin 1M per bulan, terjerat masalah-masalah yang seperti ini, ngapain sih? Yang sebelah kiri, Anda tahu ya, the house of cards. Kelihatan seperti kokoh, tapi sekali senggol apa terjadi? Ambruk semuanya. Anda building house of cards. Building itu house of rock yang di sebelah kanan. Batu karang kuat. Ada gempa bumi skala Richter 15 pun nggak akan hancur. Ada pernah skala Richter 15? Nggak ada ya? Ya, andai kata. Andai kata. Ya. Yang berikutnya, churning, replacement of policy. Sudah buka sama orang lain, sudah buka sama saudaranya. Teman-teman udah biarin aja, ngapain sih mesti harus dirombak-rombak lagi. Ini turunin aja ini, nanti kamu buka sama saya, ngapain. Anda rekrut anaknya contohnya, bilang sama anaknya, papa kamu punya policy, tolong deh dirubah supaya diturunin, nanti kamu ambil. Apa gunanya teman-teman Anda melakukan seperti itu? You building house of cards teman-teman. Praktek-praktek seperti itu ada praktek-praktek yang keji, tidak berkenan. Anda matiin bisnis orang lain, apa enggak bisa Anda juga akan dimatikan? Think about it. What come around, what goes around, come around.
Apa yang Anda tabur, Anda tuai. Oke. Mis-selling, ya. Semua di cover katanya, ya. Sakit apa aja cover. Tahun pertama nggak ada masa tunggu. Salah teman-teman, itu namanya mis-selling. Itu nggak training atau orangnya kepengen banget supaya closing apa aja diomongin oke. Nggak benar. Akibatnya nanti teman-teman akan menerima masalah. Tanda tangan palsu, orangnya nggak sempat gimana, ya udah gue tanda tangan sendiri. Jangan teman-teman. Kalau nasabahnya bilang, udah kamu tanda tangan, please Pak, Bapak tetap harus tanda tangan. Enggak percaya, enggak apa-apa, aku percaya sama kamu tanda tangan aja please. Kenapa? Orang yang sama ceritanya, itu nanti bisa ngomong hal yang lain di kemudian hari. Pernah nggak ngalami? Ya adalah 1-2 kali, ya orang ngomong apa, nanti dia udah lupa ngomongnya lain lagi. Pada saat ngomong lain dia bilang, ini saya nggak tanda tangan loh. Ya, dia yang tanda tangan. Anda mesti mengakui dong, Anda tanda tangan. Anda tanda tangan palsu dong, berarti ada hukumnya, penjara 5 tahun. Mau di penjara 5 tahun? Nggak mau kan? Di blacklist sama AAJI, ngapain? Udah mendingan dia tanda tangan aja. Sampai di sini jelas ya teman-teman ya? Please, bukan ini kepentingan Ko Richard, bukan. Ini kepentingannya Vision. Satu anggota Vision seperti itu tercoreng muka Vision di mana-mana. Teman-teman please, Vision masih kuat, Vision masih benar. Ya, next, produksi palsu. Produksi aja nih, apalagi kalau akhir tahun, disikat aja supaya dapat nanti habis itu di free look. Jangan teman-teman, please. Ada yang begitu, kalau yang tahu teman-teman mulai sekarang bertobat. Jangan seperti itu. Kantor pusat juga kan nggak bodoh. Kantor pusat lihat kayak begini, dia akan mengakhiri praktek-praktek seperti ini. Dan sudah ada beberapa yang terkena. Ngapain sih masih harus kayak begitu? Nggak usah. Ya, produksi mulai dari sekarang teman-teman, mulai dari awal-awal, teman-teman produksilah yang kenceng sehingga teman-teman dapat yang namanya premier, dapat yang namanya champion itu bangga. Oke, bukan produksi palsu. Kaki palsu, wah apalagi nih kaki palsu. Ya, saya anggap yang di sini semua udah full time, teman-teman udah tahu ya. Kalau contoh misalkan comot nih, nama orang satu, kasih ambil KTP-nya untuk jadi kaki Anda, terus Anda produksi di situ, apakah itu bagus? Enggak. Multi level ada yang begitu, silahkan multi level. Di sini tidak ada yang seperti itu. Itu Anda akan mempunyai masalah. Masalahnya apa? Orang tersebut contohnya, hari ini oke, besok katakanlah dia ngomong satu hal yang lain, teman-teman repot juga. Waduh, kaki palsu gua mau menghilang nih ceritanya. Mau gue pindahin kemana? Repot lagi teman-teman. Ngapain sih masih harus begitu? Kalau orang itu mau, kalau nggak mau ya sudah gitu loh. Ya, next ya teman-teman ya. Pasang kaki. Apa bedanya sama kaki palsu sama pasang kaki? Ya, kalau kaki palsu, ini kakinya memang palsu. Kalau pasang kaki, dia pakai nama orang lain lagi teman-teman. Ya, untuk pasang kaki seperti itu nggak oke di sini. Ya, sekali lagi seperti itu. Saya nggak mau lama-lama di situ. Yang berikutnya adalah internal poaching. Sudah terekrut sama leader yang lain. Please understand teman-teman. Dia sudah ada kehidupan di sana. Jangan teman-teman ambil si orang ini ceritanya, terus teman-teman masukin di tempat Anda, pakai yang tadi, pasang kaki. Itu nggak oke. Jadi ada hubungannya internal poaching dengan pasang kaki. Itu nggak oke sama sekali. Kok aku baru tahu lah. Nah, Anda baru tahu itu suatu hal yang bagus supaya Anda tidak melakukan. Jadi kalau Anda orang yang ngajarin seperti itu, Anda kasih tahu ini nggak bagus. You building house of card. Anda akan bangun rumah kartu. Nggak oke. Ya. Nah, next cross lining. Nah, cross lining akan mendapatkan session selama 6 menit. Tapi sebelumnya kita akan dengar wejangan dari Ko Denny dan Ci Inge. Ya, klik. Nah, menurut Ko Denny, kita nggak boleh bergaul, jadinya kok. Nggak boleh ngobrol sama tim yang lain. Bukannya nggak boleh, tapi dalam tahap yang wajar. Bukan menyediakan waktu spesial untuk curhat-curhatan. Tapi kan orang butuh teman kok, ngerti. Bertemanlah intensif dengan tim kamu. Dari tim kamu ke bawah. Banyak yang kita mesti kembangin, betul nggak teman-teman? Iya kan? Udah itu aja. Nggak perlu Anda hubungin tim orang lain. Jelas teman-teman? Cross lining adalah sumber biang error, biang masalah. Catat tuh. Itu tahun 2018 teman-teman. Jadi dari awal fondasi dari Vision untuk seperti batu karang seperti itu memerlukan satu hal, yaitu apa? No cross lining.
Saya serukan ini teman-teman, karena penting banget. Dari awal saya join bisnis asuransi, kode ini udah wanti-wanti, no cross lining. Ini sumber masalah. Orang cross lining itu cuma satu aja. Apa teman-teman? Kurang aktivitas. Saya kasih tahu sama teman-teman satu hal, tambahan. Nanti sebelum masuk ke tahun 2023, kode ini konsisten untuk message-nya mengenai no cross lining. Ada orang yang dibesarkan di keluarganya, itu diajari supaya tidak memuji anggota keluarga. Loh kok gitu kok? Iya. Berapa banyak di sini ceritanya dibesarkan seorang ibu atau seorang ayah yang susah banget untuk memuji anaknya. Takut anaknya itu besar kepala. Yang dipuji adalah orang lain. Dan selalu dibanding-bandingkan sama anaknya. Apa hubungannya sama cross lining? Bentar, tunggu bentar, ya sabar. Jadi ngomong itu, tuh si Atong tuh, ya bagus banget dia, ya nilainya bagus segala macam. Lu mana bisa seperti dia? Tujuannya apa sih teman-teman? Tujuan orang tuanya supaya motivasi, tapi untuk anaknya apa ya? Anaknya susah banget akhirnya untuk memuji orang. Jadi begitu dia di bisnis ini ceritanya, yang anggotanya dia kagak pernah dipuji. Yang dipuji justru orang lain. Ini gara-garanya bukan masalah kelainan jiwa ya teman-teman. Saya nggak ngomong begitu ya, tetapi dia dibesarkan dengan cara yang beda. Mestinya gimana? Wajib dong kita puji. Ini grup kita sendiri loh. Kode ini kalau kumpul G1, videoin. Ini orang-orang hebat nih, orang-orang luar biasa. Ya, orang-orang hebat nih, orang-orang sukses. Itu yang kode ini ngomongin. Nah kitanya mestinya harus akrab dong sama grup kita sendiri, kagak. Tapi akrabnya sama grup yang lain. Nganggep grup yang lain hebat, nganggep grupnya sendiri kagak hebat. Masalah loh teman-teman. Cikal bakal cross lining ini adalah seperti itu teman-teman. Bergaul sono sama grup yang lain. Kadang-kadang teman-teman mulainya dari atensi-atensi kecil. Contohnya ya ngucapin selamat ulang tahun, ya kasih hadiah, datang, bisa kumpul berdua ceritanya, ngobrol, bisa datang ke rumahnya, ya bisa nyamperin ceritanya. Terus kita coba berpikir, kenapa grupnya bantat? Ya begini. Kenapa timnya kagak berkembang? Ya begini. Karena ngurusin orang lain. Grup lu gak urusin, tim lu gak urusin, lu ngurusin orang lain. Itu yang terjadi. Tim lu salah-salahin terus, tim lu jelek-jelekin terus. Hancur, teman-teman. Makanya teman-teman di sini perlu hati. Ya, kita dengerin kode ini tahun 2023. Message-nya sama. Yes. Mengenai prospek segala macam. Oh nggak apa-apa bro, ya kan kumpul sama kita aja. Dari 4 sekawan, 1 jadi 5 sekawan teman-teman sekalian. Iya kan? Nah kami bersama-sama dalam tempo kurang lebih 3 bulan. Bersama-sama. Saya bukan mau nyalahin mereka. Tapi memang kita banyakkan ngobrolnya daripada prospek barengnya. Dan waktu prospek bareng, ada satu yang buka suara, makan pecel rame-rame, kita ke warung pecel. Padahal masih susah ya. Masih susah. Kita nonton yuk. Kalau udah kaya nggak apa-apa. Kita nonton di bioskop sana, ya kan rame-rame, ada film bagus, kita nonton, teman-teman sekalian. Terus terang, saya ke distract banyak sekali, teman-teman. Dan waktu itu kan usia saya kan masih 26, teman-teman sekalian. Masih muda ya? Masih muda. Itu separuh umur dari yang sekarang. Jadi separuh umur udah di asuransi juga nih. Ya, nah, jadi teman-teman sekalian ya, terus terang hasil daripada itu semua, dalam 9 bulan saya omset cuma 50 juta. Nah, Dan yang terjadi apa? Teman-teman saya yang secara manusia nice semuanya, mereka betul-betul sangat nice. Ya, alhasil mereka pun income-nya itu kurang lebih sama. Kita bergaul sama siapa, income kita juga seputar kayak gitu. nah teman-teman mesti dengar orang yang udah income di atas 10 bukan sombong, udah terbukti sukses. Jangan dengar orang yang masih income nggak jelas gitu loh teman-teman ya. Ya, nah,
Koden juga udah ngalamin ya. Dia dari awal juga udah ngalamin gitu loh. Kita juga dari bawah gitu ya. Saat you usia udah 50, you akan lebih sabar pasti. Jadi apapun level main lah. You akan banyak menghela nafas ya. Sabar, level main. Udah bukan saatnya lagi ego-egoan, terserah lah. Makanya lu bandel-bandel kamu mau bertarget terserah lu juga. Beneran. Ini gini ya. Jadi teman-teman sekalian tuh bahaya banget kalau yang kayak gitu-gitu. Hidup kita tuh gak berkembang. Dan terus terang ya, sejak bulan 9 tahun 2001 itu Ciinga udah involve ya, teman-teman, udah ikut bareng teman-teman. Pertemanan saya sama 5 sekawan, boleh hubungan cross lining saya juga putus. Ya, Kan ada buku 5 sekawan. betul. Ya, tapi bukan 5 sekawannya itu bukan detektif. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, saya sendiri udah pernah terjebak dalam hal cross lining. Ya, jadi kalau sampai ada, saya mau bekel-bekelin ya. Menurut saya, kalau sampai ada orang-orang tertentu di luar sana, di luar Vision, mantan Vision, atau orang asuransi lain, seberapapun mereka usianya, mereka mengaku udah banyak pengalaman. Kalau mereka bilang cross lining itu, ya itu penting, ya. Saya bilang suruh mereka belajar lagi. Tanya dulu mereka seberapa sukses. Mereka seberapa sukses ya. Yang ngomong Mereka punya tim seberapa. Karena cross lining itu, ya terus terang membawa kecelakaan. Bukannya nggak boleh bergaul, bukannya kita ketemu satu sama lain bawa muka. makanya penting bawa pasangan. Biasanya yang cross lining ini sendiri ya. Yang dideketin tuh yang kena momo itu yang sendiri-sendiri. Betul. Kalau yang berpasangan nggak bisa. Ini hasil cross lining paling positif. Nah. Jadi teman-teman, boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Denny dan Bu Inge. 2018-2023 sama. Cross lining itu berbahaya. Kalau dengar ini, tolong Anda jangan keraskan hati. Buka hati. Tolong buka telinga, buka hati juga. Kok Richard ngomongnya kasar sih, buka telinga, buka hati? Iya, supaya teman-teman tuh ngerti dan melakukan. Bahwa yang namanya cross lining itu no. Jelas ya teman-teman sekalian? Cross lining apa teman-teman? No. Teman-teman, cross lining ini sumber masalah. Kalau ada yang grupnya nggak berkembang, kalau ada timnya nggak berkembang, tolong dong introspeksi. Apa you spend time ceritanya untuk cross lining, ngapain? Loh kok, kenapa sih nggak boleh bergaul? Anggota lu lihat lu cross lining, mereka cross lining nggak? Mereka cross lining juga. Kalau mereka cross lining, semuanya cross lining jadi apa? Kagak ada yang fokus lagi di sini. Vision bisa kompak karena Vision itu diketuai oleh leader yang luar biasa, Ko Denny dan Ciinge. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Dan mereka udah ngomong no cross lining. Jadi teman-teman mau cari apa lagi gitu loh di sini. Understand ya teman-teman ya? No cross lining, Anda fokus sama besarin tim Anda. Besarin grup Anda, besarin bisnis Anda. Puji Tuhan semuanya akan berlangsung dengan lancar dan teman-teman akan sukses. Sampai di sini saya akan undang Ibu Susan Meti untuk maju ke depan untuk penutup. Yes, mic-nya juga boleh. Terima kasih. Ya, jangan mama pelan-pelan. Ya. Oke, thank you. Ya. Waktunya udah 0. Tetap. Oke, teman-teman, saya mau berbagi penutup dari saya. Dan sebelumnya, saya minta Andreas setel video ya. Toso dan Susan Meti from Jakarta. Kami persilakan untuk dapat naik sekali lagi ke atas panggung ya, walaupun sudah berkali-kali untuk Bapak Richard dan Ibu Susan. Wow, dan boleh ya kita berikan selamat ulang tahun untuk Ibu Susan Meti.
Happy birthday untuk Ibu Susan. Karena malam hari Sarang ini tidak Nida. hanya... Wow, ini dia. Itu dia. Ya. Mari kita nyanyikan bersama. Silakan kami dia mau nge-rap di sini. Once again happy birthday untuk Ibu Susan Meiti. Ini juga menjadi kado yang istimewa Betul ya sekali. di hari ulang tahun ini mendapatkan MDIT 26 stars. Selamat sekali lagi atas perayaan prestasinya dan selamat ulang tahun sekali lagi kepada Ibu Susan Meiti. Kesuksesan, keberkahan untuk selalu menyertai. Oke, dan selanjutnya kita akan melompat menuju ke MDIT 27 stars. Ya, teman-teman. Ya, thank you. Jadi AAPN tahun 2024 ini kembali lagi, nggak ada yang kebetulan ya teman-teman. Pas banget tanggal 3 Mei. Dan itu adalah hari ulang tahun saya. Yang saya mau ceritakan di sini bukan karena saya dirayakan atau diucapkan di panggung. Cuman ada behind cerita di belakangnya ya. Saya dari kecil tuh nggak biasa dirayain ulang tahunnya. Jadi ya begitu ada perayaan ini saya waktu Januari terima memo itu saya juga kaget. Tanggal 3 persis gitu. Dalam hati saya juga dilema. Secara ininya juga kayak orang yang canggungan gitu ya kalau di expose kayak gini aja. Saya udah mulai kayaknya gue udah mulai lemas nih karena banyak yang lihat gitu ya. Cuman ya bersyukur banget gitu dan pada kejadian itu saya bertanya-tanya maksudnya apa ya gitu. Nah saya tuh nggak suka kalau diajak makan di Haji Grill. Lima menit aku duduk di situ, setiap 5 menit ada lagu ini. Jadi saya jangan ya please ya kalau ada yang mau ulang tahun siapa ngajak saya Haji Grill please ya. Cari tempat lain ya. Karena saya setiap makan, hari ini banyak banget ya ulang tahunnya. Jadi ya ulang tahun tuh bagi saya ya selain perayaan juga mengingatkan saya dengan Pak Richard lagi udah bertambah lagi usianya. Kemarin waktu pas kebaktian yang terakhir ngomongin tahun Yobel. Jadi saya dengan Pak Richard officially udah lewat Yobelnya. 50 tahun gitu ya. Dan membuat saya tuh pikir-pikir ya. Sering gak sih teman-teman kita mikir kenapa pilihan dalam hidup kita tuh lahir itu pilihan kita enggak. Orang tua yang memilihkan buat kita ya. Bahkan nama pun orang tua yang memilih. Jadi nama teman-teman masing-masing di sini kan waktu kita oek gitu kan orang tua dapat ilham mana kasih nama gitu kan ya. Nama saya kan Susan. Terus ya saya dari akte lahir aslinya namanya Susan. Jadi saya tadi kan udah bilang ya saya dengan Pak Richard dulu karyawati. Sebelumnya saya bisa ketemu Pak Richard karena dia kelahiran Solo, saya Medan. Kok bisa ketemu ya gitu ya. Dulu saya bilang saya Solomet ya. Terus ketemunya Solo dan Medan. Ketemunya di Bogor. Sebenarnya saya harusnya tuh kuliah di Unpar. Karena saya dari kecil tuh senang banget menggambar. Dan cita-cita saya udah jelas, saya mau jadi arsitek. Karena saya merasa saya pintar gambar. Nilai gambar saya tuh nggak pernah kurang dari 95, dari SD. Jadi saya percaya saya bakat deh di sini gitu. So, aku ujian ke Unpar. Dan saya keterima di Uni bagian Fakultas Arsitekturnya ya. Terus ternyata tapi saya kan ikut UMPTN. Ikut UMPTN keterima juga di Bogor IPB. Nah,
saya tanya dengan taci saya. By the way, ada yang tahu Desi Liana itu taci saya. Muka nggak sama tapi percayalah, kita kandung ya. Satu ibu dan satu ayah. Taci bilang, lu masuk aja IPB. Di sana juga ada arsitektur kok. Oh ya, pertanian gimana ada arsitektur ya? Cuman saya percaya sama Taci. Cuman yang membuat saya memilih IPB ada cuma satu, murah. Karena kita udah tahu kan, orang punya uang artinya punya pilihan. Pada saat itu saya nggak punya pilihan. Saya cuma bisa milih yang paling murah malah. Cuman begitu saya memilih itu, Tuhan baik. Saya bisa ketemu dia. Jadi saya mau ngomong kok, lu mesti kasih bilang terima kasih sama Taci. Kalau nggak gara-gara dia saya nggak ketemu kamu. Gitu. Nggak ya, Tuhan pakai Taci untuk mempertemukan kami. Dan pada gilirannya ternyata tuh Tuhan tuh mempertemukan saya dengan Ko Richard karena Tuhan mau ketemu saya. Karena lewat Pak Richard, Ko Richard saya jadi anak Tuhan. Jadi ya saya nggak tahu itu. Sampai pada satu hari, saya memutuskan kayaknya saya sudah siap untuk dibaptis. Karena kan, kami kan rencana menikah. Keluarga saya itu bukan Kristen dulunya. Terus kalau mau menikah persiapan setahun sebelumnya saya perlu baptis. Ya toh? Terus, ya udah nasihat menikah gitu gimana gitu ya. Waktu itu usia 24-an ya kayaknya. Dibaptis. Bareng Baptis Islam dengan Bapak Benny Santoso, yaitu gembala sidang gereja ini juga. Nah, sesudah dibaptis, kita kan dikasih nama. Dikasih nama, bentuknya gini, kayak ada fishbowl, terus ada sedotan-sedotan, terus dikasih nama digulung di dalam, terus kita sama-sama doa. Terus saya diminta ngambil nama pipetnya gitu. Terus saya bukalah namanya. Andreas bisa tunjukin fotonya. Nama baptis saya ini. Teman sekalian, dan pada kali ini saya ada Ko Denny, Ci Inge mengucapkan banyak terima kasih pada leader kami. Domo arigatou gozaimasu. Nah. Dan saya kembalikan pada MC. Sekali lagi teman-teman, sukses buat kita semuanya. Anda bisa menjadi leader besar. Amin. Anda bisa menjadi leader sukses. Amin. Anda bisa sukses di bisnis ini. Anda adalah orang yang terberkati. Sukses buat kita semuanya.